Pernah nggak kalian merasa analisanya sebenarnya udah benar, trennya jelas, areanya valid, bahkan setupnya terlihat sempurna, tapi tetap saja stop loss yang kena duluan. Baru setelah itu harga bergerak sesuai arah yang kalian prediksi. Atau mungkin kalian pernah mengalami breakout resisten, langsung entry buy, lalu harga justru turun. Break support, entry sell, tapi harga malah naik dulu. Dan anehnya setelahnya kalian cut loss, market baru bergerak sesuai analisa awal. Kalau itu sering terjadi, besar kemungkinan masalahnya ada di timing entry dan di satu konsep penting yang sering diabaikan trader retail, yaitu investment dan liquidity. Di video Maspedia kali ini, kita akan bahas apa itu investment, kenapa market selalu melakukan itu, dan bagaimana cara entry supaya kita tidak lagi jadi korban likuiditas. Apa itu investment? Oke, sekarang kita bahas. Sebenarnya apa sih investment itu? Pergerakan harga yang terlihat meyakinkan seolah-olah menjadi awal pergerakan baru, tetapi sebenarnya hanya berfungsi sebagai umpan. Gerakan ini memancing trader retail untuk masuk terlalu cepat sebelum harga bergerak ke arah sebenarnya. Investment bukan area entry, ia bukan order block, bukan supply and demand, bukan imbalance. Investment adalah proses market menciptakan likuiditas. Misalnya dalam uptrend, harga terlihat break resisten dengan kuat. Trader breakout langsung masuk buy. Namun tidak lama kemudian harga turun kembali, menyapu stop loss di bawah, baru setelah itu naik lebih tinggi. Breakout pertama tadi hanyalah investment. Market tahu di mana mayoritas trader akan entry dan justru disitulah likuiditas terkumpul. Ciri-ciri investment. Cara identifikasi paling simpel untuk mengenali investment sebenarnya cukup jelas kalau kita tahu apa yang harus dilihat. Biasanya akan ada gerakan kecil yang melawan arah utama. Dan gerakan ini muncul sebelum harga benar-benar sampai ke level penting. Misalnya, sedang dalam kondisi naik, lalu tiba-tiba ada penurunan kecil yang terlihat seperti awal pembalikan arah. Atau saat market sedang turun, muncul kenaikan kecil yang terlihat seperti sinyal reversal. Padahal seringkali gerakan kecil itu bukan perubahan arah, melainkan bagian dari proses pengambilan likuiditas. Ini penting kita pahami bahwa memang seperti itulah kerjaan market. Biasanya memang akan membuat likuiditas dulu sebelum bereaksi di area atau level penting. Level atau area penting yang kita maksud di sini bisa berupa equal high, equal low, order block, imbalance, atau supply dan demand zone. Area-area ini adalah tempat market biasanya sering bereaksi dan melanjutkan pergerakan harga yang sebenarnya. Jadi, prinsip sebenarnya kita tidak akan entry di gerakan kecil yang melawan arah tadi. Kita justru menunggu harga mencapai area penting tersebut, tetapi dengan satu syarat, area itu sudah didahului oleh gerakan investment. Aturan entry. Supaya kita terhindar dari investment, ada 3 aturan sederhana yang harus kita pegang, khususnya buat kita yang trading dengan strategi breakout. Pertama, jangan langsung entry di breakout pertama. Breakout awal seringkali hanya umpan untuk mengumpulkan likuiditas, bukan pergerakan utama. Kedua, tunggu konfirmasi struktur seperti BOS atau CHOCH. Jangan hanya karena level ditembus lalu langsung masuk. Pastikan ada perubahan atau kelanjutan struktur yang valid. Kalau kalian belum paham apa itu BOS dan CHOCH, bisa tonton video sebelumnya. Tap link di atas ini ya. Ketiga, setelah muncul gerakan kecil atau sweep, cek apakah terbentuk area valid seperti order block, imbalance, atau supply and demand. Entry sebaiknya dilakukan di area tersebut, bukan di titik breakout awal. Intinya, jangan reaktif di gerakan pertama. Tunggu market menyelesaikan investmentnya, baru kita masuk. Cara entry. Oke, gue tunjukin untuk setup buy. Pertama, pastikan tren memang naik dengan melihat harga membentuk higher high dan higher low. Kedua, saat harga menembus resisten, jangan langsung entry buy. Anggap breakout pertama itu sebagai tanda bahwa market sedang menarik likuiditas. Ketiga, tunggu harga turun kembali atau retrace setelah breakout tersebut. Biasanya, harga akan kembali ke area sekitar resisten yang tadi ditembus. Keempat, perhatikan apakah muncul tanda penolakan seperti candle dengan ekor bawah panjang atau harga mulai naik lagi dan membentuk high baru tepat di area kunci. Entry buy dilakukan saat harga mulai melanjutkan kenaikan setelah retrace atau dalam kata lain muncul konfirmasi rejection. SL diletakkan di bawah level terendah retrace tadi. TP minimal 1:1 atau ke high berikutnya. Intinya kita tidak masuk saat breakout pertama,
Tapi saat market sudah retrace dan menunjukkan kelanjutan tren untuk setup sell, perhatikan sekarang contoh saat market sedang turun. Pertama, pastikan tren turun dengan melihat lower high dan lower low. Kedua, saat harga menembus support, jangan langsung entry sell. Breakout pertama seringkali hanya pengambilan likuiditas. Ketiga, tunggu harga naik kembali atau retrace setelah breakout tersebut. Biasanya, harga akan kembali mendekati area support yang tadi ditembus. Keempat, lihat apakah muncul tanda penolakan dari atas seperti candle dengan ekor atas panjang atau harga mulai turun lagi membentuk low baru tepat di area kunci. Entry sell dilakukan saat harga mulai melanjutkan penurunan setelah retrace atau dalam kata lain muncul konfirmasi rejection. SL diletakkan di atas titik tertinggi retrace tadi. TP minimal 1:1 atau ke low berikutnya. Dan ini dia hasilnya. Intinya banyak trader loss bukan karena salah analisa, tapi karena salah timing entry. Kita terlalu cepat masuk di breakout pertama. Padahal market seringkali masih dalam fase investment atau pengambilan likuiditas. Mulai sekarang jangan reaktif di gerakan awal. Tunggu retrace, tunggu konfirmasi, lalu entry saat arah utama benar-benar lanjut. Trading bukan soal cepat, tapi soal tepat. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading emas, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.